ana kidung rumeksa ing wengi teka hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tepan purun paneluhan tenung tan wani miwah panggawe Allah gunane wong luput agnia temahan tirta maling arto tan ana ngarahing kami tuju duduk pan sirna. Anda baru saja mendengarkan Kidung Sariro Ayu. Kidung Sariro Ayu dipercaya merupakan ciptaan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kidung itu diciptakan untuk perlindungan bagi siapa saja yang mau mengamalkannya. Dalam bahasa Indonesia, kidung itu kira-kira artinya sebagai berikut. Ada kidung yang melindungi malam, kokoh selamat luput dari segala penyakit, luput dari semua celaka. Jin setan tidak mau, teluh dan tenung tak ada yang berani, serta segala perbuatan jahat, perbuatan dari manusia yang salah, bagaikan api tersiram air. Maling yang berasal dari gunung tidak mengarah kepada kami, teluh pun akan sirna. Kidung Sariro Ayu terutama digunakan sebagai perlindungan di waktu malam. Malam adalah simbol kegelapan dan segala macam ancaman yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Untuk mengamalkan Kidung Sariro Ayu ada beberapa tata cara yang harus kita lakoni. Tata cara tersebut dimulai dengan lelaku puasa mutih dengan cara nowo, yaitu puasa menghindari segala macam bumbu masakan selama 40 hari 40 malam. Artinya kita hanya boleh makan tanpa tambahan bumbu apapun atau menghindari segala macam makanan olahan. Orang-orang zaman dulu agar lebih mudah menjalaninya lebih memilih mengkonsumsi singkong atau jagung dengan minum air putih selama 40 hari 40 malam. Setiap malamnya membaca Kidung Sariro Ayu cukup 1 kali saja. Kalau bisa dilakukan atau ditembangkan seperti tadi. Pada pagi hari harus bangun tepat waktu subuh sembari mengucapkan syukur dalam hati kepada Tuhan. Khasiatnya, selain keselamatan akan datang, segala yang diinginkan akan terwujud. Bahkan seluruh keluarga dan anak cucu pun akan terimbas oleh daya khasiatnya. Bagi yang sudah pernah menjalani lelaku ini, maka akan memiliki kemampuan-kemampuan tambahan. Misalnya, bisa memberikan bantuan kepada orang yang sakit keras, orang yang memiliki utang besar dan mendapat ancaman hukuman. Caranya, bacakan sebanyak 25 kali kepada air, lantas minumkan airnya kepada orang yang bermasalah tersebut. Bila dia sakit keras dan belum waktunya meninggal,
maka dia akan sembuh secara berangsur-angsur. Yang terkena ancaman hukumnya akan dikurangi, bahkan bisa-bisa akan dibebaskan. Demikian juga apabila terjerat hutang yang besar, maka insya Allah lama-lama hutang itu bisa dilunasi. Bisa juga dituliskan dalam huruf Jawa, huruf Hanacaraka, lantas dibuat sebagai jimat dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya prajurit yang maju ke medan perang. Bila memakai jimat ini, maka musuh menjadi tidak awas, kurang waspada, sehingga selamatlah siapa saja yang membawa jimat ini dari kematian. Atau bisa juga dibacakan ke 3 kepal nasi. Cukup dibaca 1 kali saja. 3 kepal nasi dimakan sekaligus oleh orang yang akan berperang. Khasiatnya akan menjaga keselamatan karena musuh menjadi kurang awas. Bisa juga digunakan oleh para petani untuk menghindarkan sawahnya dari serangan hama. Ada pupuh-pupuh lain dari kidung itu yang isinya mantra untuk menghindari serangan hama. Caranya berpuasalah dahulu 1 hari 1 malam. Pada waktu tengah malam, pada saat menjalani puasa, kelilingilah petak sawah sembari melantunkan Kidung Sari Rahayu. Hama akan menghindar dari sawah yang telah dikelilingi tersebut. Kidung ini juga bisa digunakan bagi seorang wanita atau perawan tua yang belum mendapat jodoh. Caranya, bacakanlah ke sebotol air 1 kali saja, lalu air dicampurkan sedikit ke dalam air biasa untuk digunakan mandi. Air yang sudah dicampur dengan air yang sudah dibacakan Kidung Sari Rahayu tersebut harus digunakan untuk mandi keramas bagi perawan tua itu. Lakukan setiap hari kelahirannya atau hari neptunya. Insya Allah tidak akan lama jodohnya akan datang. Cara ini juga bisa dipakai untuk orang yang terkena penyakit gila. Campurkan sedikit air yang telah dibaca dengan Kidung Sari Rahayu, lalu airnya dibuatkan membandikan orang gila itu. Tetapi ini harus dilakukan setiap hari sampai orang-orang itu berangsur-angsur membaik. Kidung ini juga bisa digunakan untuk menawarkan tanah angker atau pohon-pohon angker. Caranya sama dengan cara menghindarkan hama di sawah tadi. Juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit karena tenung dan guna-guna. Caranya sama dengan untuk mandi bagi perawan dan orang gila di atas. Jika dibaca orang yang telah menjalani lelaku, siapapun orang yang telah mendengarkan juga akan mendapatkan khasiat dari Kidung Sari Rahayu ini. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan sawab ngilmu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Selain itu, bagi para pengamal lelaku Kidung Sari Rahayu, maka diharapkan juga agar para rasul bisa menyatu dalam badan sang pengamal Kidung Sari Rahayu tersebut. Para rasul yang diharapkan untuk menyatu tersebut adalah Kanjeng Nabi Adam. Diharapkan menyatu dalam hatinya akan memperoleh hati yang kosong, jernih, murni, tanpa tercampur keinginan-keinginan yang liar. Kanjeng Nabi Sis diharapkan menyatu dalam otaknya agar mendapat otak yang tajam, cerdas, serta tidak tercampur oleh pikiran-pikiran yang liar. Kanjeng Nabi Musa diharapkan menyatu dalam perkataannya agar memperoleh perkataan yang lurus dan jujur. Kanjeng Nabi Isa
diharapkan menyatu dalam napas agar mendapatkan napas yang murni, yang senantiasa menghirup dan mengeluarkan asma Allah. Kanjeng Nabi Yakub diharapkan menyatu dalam pendengaran agar memperoleh pendengaran yang seimbang dan tidak tergoda hanya oleh pujian atau cacian. Kanjeng Nabi Yusuf diharapkan menyatu dalam wajahnya agar memperoleh wajah yang terang, gilang gemilang karena terliputi oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Daud diharapkan menyatu dalam suaranya agar memperoleh suara yang indah yang merupakan cerminan dari firman-firman-Nya. Kanjeng Nabi Sulaiman diharapkan menyatu dalam kekuatannya agar memperoleh kekuatan yang berasal dari Allah semata, kekuatan yang bukan milik siapa-siapa selain dari Dia. Kanjeng Nabi Ibrahim diharapkan menyatu dalam nyawanya agar memperoleh kesadaran bahwa nyawa ini sejatinya adalah milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Idris diharapkan menyatu pada rambutnya agar memperoleh keindahan yang sejati hanyalah miliknya. Kanjeng Sayyidina Ali diharapkan menyatu pada kulitnya, kulit yang berguna untuk memperindah tubuh, menutupi daging dan tulang, dan menampilkan kesempurnaan dan kecantikan. Seperti Sayyidina Ali yang berparas tampan, penuh dengan ilmu, dan juga mempunyai watak sebagai seorang pelindung karena beliau adalah seorang pemberani. Kanjeng Sayyidina Abu Bakar diharapkan menyatu pada darahnya, darah yang memberi hidup dengan sifat cairnya yang lembut dan tidak kaku. Kanjeng Sayyidina Umar diharapkan menyatu pada dagingnya, daging yang melindungi dan menutupi dengan lemak-lemaknya, sebagaimana Kanjeng Sayyidina Umar yang pemberani dan senantiasa ada di garis depan dalam peperangan. Kanjeng Sayyidina Utsman diharapkan menyatu pada tulangnya. Tulang adalah peneguh dan penyokong dan juga penyumbang, sebagaimana Kanjeng Sayyidina Utsman yang kaya raya, penyumbang perjuangan umat Islam. Dewi Fatimah diharapkan menyatu pada sumsum tulangnya, sumsum tulang yang memberikan peneguhan dari dalam meskipun tidak terlihat, seperti hanya Dewi Fatimah terhadap Kanjeng Sayyidina Ali, suaminya. Dewi Siti Aminah diharapkan menyatu dalam gerak tubuhnya yang membuat semuanya bisa berkegiatan secara teratur. Terakhir, Kanjeng Nabi Ayub diharapkan menyatu pada ususnya agar memperoleh kesadaran luhur untuk bisa mencerna mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Untuk menutup penjelasan kali ini, saya akan sekali lagi menampilkan Kidung Sariro Ayu. Ana kidung rumeksa ing wengi, teka hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh, jin setan tatan purun, paneluhan tenong tan wani, nyiwah panggawe Allah, gunane wong luput, agnia temahan tirta, maling ardo tan ana ngarahing kami, tuju duduk pan serono. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat karena Anda sudah menonton channel Kandakno Wong.